Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Oke, alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa ketemu lagi di mata kuliah pengujian software dan sistem ya. Masuk ke minggu keempat. Sudah minggu keempat ini berarti sudah hampir setengah perjalanan. Saya harap sih semuanya masih semangat ya untuk mengikuti perkuliahan. Karena ya ini udah semester 7 ya kalau nggak salah. Udah harusnya sih udah banyak yang udah didapat ya kalian. Udah persiapan untuk tugas akhir dan lain sebagainya. Nanti tinggal 3 pertemuan lagi untuk menuju ke UTS. Di pagi hari ini kita akan membahas tentang lanjutan dari minggu kemarin ya. Minggu kemarin di hari Jumat itu kan untuk hari pengganti, yaitu kita bahas tentang UI dan UX. User interface sama user experience. Bagaimana membuat apa saja yang perlu diperhatikan, keuntungannya dan lain-lain. Hubungannya tentang user interface dan user experience. Jadi saya harap sih sudah ada gambaran apa kalau membuat sistem itu apa saja yang perlu diperhatikan, bagaimana yang baik dan benar gitu ya. Dalam UI-nya atau UX-nya atau user experience-nya. Termasuk juga tentang tugasnya. Tugas kedua tentang user experience dan user interface. Saya bahas dulu tugasnya biar ada gambaran. Untuk yang belum mengumpulkan, saya kasih contoh yang sudah mengumpulkan saja. Tugasnya, ntar. Saya lihat dulu yang sudah mengumpulkan. Ini lihat jawabannya seperti ini ya, simple ya, nggak perlu ribet-ribet. Yang penting analisa sendiri sesuai dengan pemahamannya user experience dan user interface-nya. Kalau ini saya lihat udah bagus. Yang diambil ada YouTube di aplikasi Android ya, di smartphone. Ada analisanya juga tentang bagian mana yang perlu diperbaiki gitu ya. Seperti itu. Ini untuk tugas kedua, garapannya seperti itu ya. Saya kira sih nggak susah. Apalagi kan hampir semuanya pasti pernah megang HP, terus pernah membuka aplikasi. Terus pasti ada perasaan, kayaknya aplikasi ini bagian ininya harusnya lebih baik kayak gini. Nah, itu saja yang ditulis, yang kalian kerjakan ya. Bagian-bagian mana yang menurut kalian sih harusnya lebih bagus kalau ini dibuat seperti bagaimana gitu ya. Dari sisi user interface dan user experience. Nah, kalau di minggu kemarin kita sudah bahas tentang user interface dan user experience, sekarang kita masuk ke prototyping. Harusnya sudah paham tentang prototyping ya. Apalagi yang sudah ngambil KKP, kerja praktek. Prototyping itu mungkin kita kerjakan, kita lakukan itu sebelum kita membuat sebuah program ya. Kita buat prototypingnya atau apa ya, perancangannya. Sehingga nanti ketika kita implementasinya, kita nggak bingung bentuknya harus bagaimana, tampilannya harus bagaimana. Seperti itu ya. Nanti juga ada tugas lagi ya di minggu ini, tugas ketiga ya. Yaitu membuat prototipe. Saya nanti kasih contoh tutorial bagaimana membuat prototipe yang bagus. Mudah sih, maksudnya kita sekarang dengan banyak sumber, kita nggak perlu desain dari awal, kita cari referensi ya, komponen-komponen yang sudah jadi, tinggal kita sesuaikan. Tujuan, mahasiswa mampu membuat sebuah prototipe, sebuah perangkat lunak, mahasiswa mampu mengimplementasikan faktor user experience dan user interface-nya dalam pembuatan perangkat lunak tersebut. Nah, apa itu metode prototyping? Suatu metode dalam pengembangan sistem yang menggunakan pendekatan untuk membuat suatu program dengan cepat dan bertahap
sehingga dapat dievaluasi oleh pemakai. Jadi contohnya ini ada gambarannya ya, ada 2 gambaran tentang bagaimana sebuah proyek itu dilakukan dengan prototipe dan tanpa prototipe. Seumpama dari ide, gagasan dan lain sebagainya, terus kita implementasikan, kita buat sistemnya, kita coding dan lain sebagainya dalam 3 bulan tanpa prototipe. Terus kalian udah jadi aplikasinya, terus your ask for feedback, terus kalian kasih ke pengguna gitu kan, rilis ke pengguna, feedbacknya bagaimana? Oh ternyata nggak berjalan dengan baik ya, banyak masukan, terus banyak kendala dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Akhirnya kalian ngulangi lagi dari awal, ide lagi, kerjain lagi gitu kan. Nah itu kalau tanpa prototipe. Kalau dengan prototipe, ya kalian nggak perlu lama dengan implementasi, ya kalian buat prototipenya saja dulu. Kalian buat prototipenya, habis itu kalian kasih ke pengguna atau kalian uji cobakan ke pengguna. Prototipe itu kan sudah seperti aplikasi tapi cuma rancangan gitu ya, tapi belum dalam bentuk aplikasi ya. Sama seperti kalau ada pameran mobil kan biasanya ada pameran mobil prototipe masa depan gitu kan. Ya udah jadi bentuk mobil, mungkin belum ada mesinnya, cuma bagian-bagian sama fitur-fitur yang mungkin diharapkan gitu ya. Tapi kan cuma harapan. Tapi kan dari situ kita bisa lihat feedback dari pelanggan atau masukan gitu ya. Kira-kira bagaimana yang perlu diperbaiki gitu ya. Daripada kita buat jadi langsung jadi sebuah mobil yang jadi gitu kan. Ternyata banyak yang masih diperbaiki. Nah, kita harus ngulang lagi dari awal. Nah, dengan prototipe yaitu kita nggak menghabiskan waktu dari implementasi, kita buat aja prototipe. Kalau contohnya di sini ada ide, kita buat prototipe nggak lama ya, seminggu gitu kan udah jadi, kita uji cobakan ke pengguna, kita dapat masukan dan lain sebagainya, apakah berjalan dengan baik, kalau iya ya kita teruskan ke implementasi, kalau enggak ya kita ulangi lagi, kita perbaiki, buat prototipenya lagi gitu kan. Nah itu keuntungan menggunakan prototipe. Dalam pembuatan prototipe itu kita juga harus memperhatikan namanya user centered design, atau jadikan sebagai user itu sebagai tujuan utama dalam kita membuat aplikasi atau mendesain sebuah sistem ya. Nah, bagaimana tahapan-tahapannya atau apa saja yang perlu diperhatikan? Yang pertama, memahami user dan kebutuhannya gitu kan. Itu yang paling penting. Jadi kalau kita buat aplikasi gitu, kita pahami dulu kebutuhan usernya. Penggunanya kira-kira nanti orang yang paham IT atau enggak gitu kan. Bagaimana nanti kalau orangnya nggak punya perangkat lunak gitu kan. Kalau HP-nya cuma HP monoponik atau HP Nokia lama gitu, bagaimana solusinya dan lain sebagainya. Itu juga harus diperhatikan dalam pembuatan aplikasi. Jangan berharap menganggap kita buat aplikasi bahwa semuanya bisa menganggap semua pengguna itu punya HP yang sama gitu. Contohnya sih kita buat aplikasi untuk aplikasi Android ya, terus kita desainnya dari awal itu untuk dengan handphone dengan layar 9 in gitu kan, yang besar atau 8 in gitu kan. Kita berasumsi layar 8 in itu besar untuk pengguna gitu. Ternyata faktanya di lapangan ada yang layarnya cuma 5 in. Kan itu kecil ya. Jadi nanti mungkin bisa desainnya jadi berubah dan lain sebagainya. Itu juga harus diperhatikan. Fokus pada user pada tahap awal desain dan mengevaluasi hasil desain, mengidentifikasi, membuat dokumentasi, menyetujui kegunaan dan tujuan pengalaman user. Perulangan hampir dapat dipastikan karena para perancang tidak pernah berhasil dalam satu kali proses. Nah ini namanya membuat sesuatu itu nggak mungkin langsung jadi pertama kali dibuat ya. Semua juga pasti ada namanya revisi, itu pasti ada yang bagian error dan lain sebagainya, ada yang perlu diperbaiki. Nah itu perulangan itu hampir pasti ada ya. Jadi bukan berarti kalau kalian buat sesuatu terus kalian biarkan, nggak kalian perhatikan, ya nanti ujung-ujungnya nggak kepake. Nah itu yang biasanya kadang kalau di KKP saya kan biasanya saya suruh buat sistem gitu. Terus yang nanya, Pak, nanti sistemnya kira-kira dipakai atau enggak? Ya masalah dipakai atau enggak itu tanggung jawab tempat KP-nya ya, maksudnya tanggung jawab orang lain. Maksudnya kita tawarkan sebuah sistem seperti ini. Dan kemungkinan emang nggak akan dipakai karena sebagai seorang yang pertama kali buat sistem, saya yakin sih masih jauh dari sebuah aplikasi ideal ya. Paling nggak kalian punya pengalaman
pernah membuat sistem gitu. Itu yang jadi masalah, yang jadi poinnya ya. Kalau kalian nggak pernah buat sistem, ya kalian setelah lulus pun nggak akan pernah punya pengalaman buat sistem yang jadi, dan mungkin bisa jadi nanti dipakai di tempat lain dan lain sebagainya gitu ya. Karena untuk sebuah institusi pakai aplikasi itu banyak faktornya, nggak cuma aplikasinya bisa berjalan dengan baik, nggak cuma itu ya masalahnya, masalah di peralatan, apakah peralatannya ada, kalau aplikasi itu berbasis web ada komputernya memadai atau enggak, keyboardnya, kalau aplikasi itu ada scanning barcode dan lain sebagainya, ada webcamnya enggak gitu. Kalau absensi pakai dengan absensi wajah, apakah ada webcamnya tersedia, layarnya ada enggak gitu ya, dan banyak kebutuhan lain. Itu dari sisi perangkat, terus dari sisi penggunanya atau orang yang bertanggung jawab memegangnya itu siapa gitu kan, punya pengalaman megang aplikasi atau enggak, nanti kalau ada kendala bisa handle atau enggak. Terus masalah ini juga update, kalau nanti ada update perubahan data, siapa yang mau memperbaiki dan lain sebagainya. Jadi ya untuk sebuah sistem yang kita benar-benar hasil dari KP atau skripsi itu bisa diimplementasikan itu kayaknya sangat jarang mungkin terjadi, walaupun ada juga, tapi itu bukan sesuatu hal yang mudah. Pasti harus, nggak kita buat aplikasi kita kasihkan terus dia pakai, nggak mungkin seperti itu. Pasti perbaikan, sebulan lagi pasti ada error, nanti harus ada perbaikan. Jadi harus ada continue, harus dicek terus, dan kalian juga nggak bisa ngasih terus lepas gitu aja. Pasti harus ada perbaikan dari sisi sistem dan lain sebagainya, dan update juga itu ya. Nah, tujuan prototyping, apa saja sih tujuan dalam pembuatan prototyping? Yang pertama adalah evaluasi dan feedback pada rancangan interaktif. Stakeholder user dapat menyentuh berinteraksi dengan prototyping. Nah, salah satu supaya aplikasi yang kita buat itu bisa dipakai oleh pengguna ya, kita harus buat aplikasi yang benar-benar tadi nggak ada keluhan ya. Harusnya ini harus diperbaiki seperti ini. Nah, ternyata ini nggak berjalan dan lain sebagainya. Supaya hal itu tidak terjadi, biasanya kita yang menggunakan prototyping, terus kita uji cobakan, biar user tahu, dapat melihat, menyentuh, berinteraksi dengan prototype-nya dulu. Oh, nanti aplikasinya akan seperti ini gitu ya. Jadi udah ada persiapan. User udah ada persiapan, terus nanti juga pasti ada masukan, oh buttonnya jangan sebelah sini, terus ini untuk absensi, biasanya ada yang harus di-handle dan lain sebagainya. Gitu. Anggota tim dapat berkomunikasi secara efektif, para perancang dapat mengeluarkan ide-idenya, memunculkan ide secara visual dan mengembangkannya, termasuk dalam prototyping kan nanti ada logo, warna dan lain sebagainya. Logonya harus bagaimana? Oh, ini logo salah, logo perusahaan udah ganti yang seperti ini gitu kan. Bentuknya juga warnanya disesuaikan. Itu kita dapat masukan ketika kita menggunakan prototyping. Dapat menjawab pertanyaan, mendapatkan informasi dan pemahaman tentang pengalaman pengguna, estimasi dan validasi tentang kesulitan perancangan, keputusan, dan keuntungan biaya. Nah, dengan adanya prototyping, kita juga bisa mengevaluasi nanti waktu yang dibutuhkan buat aplikasi itu berapa lama gitu. Biayanya juga bisa dihitung gitu ya. Kalau sudah ada login, biasanya prototype itu kan ada menu login, splash screen nanti untuk menu halaman home, menu halaman update, halaman profil, dan lain sebagainya. Nanti kan kalau sudah jadi prototipenya, nanti kita bisa estimasi untuk buat halaman home itu berapa jam, perharinya berapa, per jamnya berapa, biayanya berapa gitu kan, dan nanti bisa jadi total berapa, bisa lebih detail gitu kan, per jamnya programmer untuk itu berapa gitu kan. Nanti kira-kira dalam 3 bulan selesai, nanti revisi berapa kali. Jadi sama seperti kalau kita membuat rumah ya, merancang sebuah rumah, biasanya kan kalau teknik sipil atau teknik arsitek itu kan detail kan, dari rancangan dana rumahnya, berapa ukurannya, sentimeternya, kebutuhannya berapa, bisa dihitung, bahannya apa saja, pasir butuh berapa, semen butuh berapa, lengkap detail gitu, dan akhirnya totalnya ada berapa. Sama dalam buat prototipe, buat aplikasi juga, kita seharusnya bisa lebih detail seperti itu. Jadi nanti berapa halaman, modulnya apa saja, pembuatan database, dan lain perancangan, dan lain sebagainya, nanti kira-kira berapa lama selesainya, dan estimasi biayanya berapa. Nanti kalau deal baru diimplementasikan. Seperti itu ya, tahapannya biasanya seperti itu. Biasanya kan kita harus membuat proposal dan lain sebagainya.
Selanjutnya, investigasi, eksplorasi, dan perbandingan solusi perancangan yang berbeda. Dan mungkin kita juga bisa buat, ya tadi kayak analoginya dengan rumah tadi, arsitek juga bisa ngasih opsi ya. Ini kalau opsinya dengan biaya sekian, bentuknya seperti ini, gitu ya. Kalau opsi lain, ini bentuknya seperti ini, lebih sederhana, dengan biaya ditekankan bagian ini, bahannya mungkin nggak terlalu bagus, dan lain sebagainya. Ya, seperti itu. Dalam perancangan juga, kalau pengen bagus, aplikasi Android-nya bisa update dan lain sebagainya, dan aplikasinya bisa deteksi map, lokasi untuk kehadiran, wajah, deteksi wajah, otomatis reminder, dan lain sebagainya. Sekian kalau cuma absensi saja, dengan ngeklik atau dengan scanner finger, dan lain sebagainya berapa gitu ya. Tiap modul biasanya ada estimasinya sendiri-sendiri. Dan kita bisa mengajukan sama sekarang kalau penyedia CCTV kan biasanya juga ada penyedia CCTV. Kalau yang CCTV biasa saja yang nggak perlu diakses lewat internet berapa, terus CCTV yang bisa diakses lewat internet, bisa diakses lewat handphone, bisa mendeteksi pergerakan gitu kan. Ada yang infrarednya gitu kan, modul-modulnya kita tawarkan yang berbeda seperti itu. Terus ke tahapan prototyping. Pertama, identifikasi kebutuhan, standar ya, identifikasi kebutuhan pengembang, pemakai bertemu. Pengembang itu ya developernya, pemakai itu ya owner yang ngasih kerjaan ya bertemu, pemakai menjelaskan kebutuhan sistemnya, terus dilanjutkan dalam pembuatan prototipe, mengembangkan mulai membuat prototipe. Habis itu mengujinya, pemakai menguji prototipe, memberikan kritikan dan saran. Jadi kita buat prototipenya, buat prototipe kan nggak lama, beda dengan mengembangkan proyeknya dan implementasi ya, kode ya. Terus kalau ada perbaikan, kita ujikan ke pengembang, pemakainya, ke user. Kalau ada masukan dan kritik dan saran, kita perbaiki dan kita ulangi lagi prototipenya. Pengembangan melakukan modifikasi sesuai dengan masukan pemakaian. Apalagi orang yang nggak paham IT, cuma paham masalah desain dan lain sebagainya, biasanya masalah teks, warna, itu biasanya banyak yang dikritik ya. Walaupun bagi kita, bagi orang IT sih nggak terlalu mempermasalahin ya warna dan lain sebagainya. Yang penting sistemnya berjalan. Tapi kan bagi orang luar, warnanya ini agak kurang serak gitu kan. Itu minta berubah ya, minta revisi tulisannya dan lain sebagainya. Terus kalau sudah fix di prototipe, baru kita mengembangkan versi produknya. Pengembangan merampungkan sistem sesuai dengan masukan terakhir dari pemakai. Ini yang biasanya jarang dilakukan. Kalau nggak dilakukan, tiba-tiba cuma lewat omongan saja. Ada sebuah perusahaan dan saya pengen buat aplikasi gitu kan, absensi. Ini ada developernya, development, ya udah nggak nanya masalah kebutuhannya apa gitu kan, dan langsung buat, langsung dikasihkan setelah berapa bulan. Terus si ngasih, oh maksud saya nggak seperti ini. Itu kan kita udah capek-capek ngerjain lama, ternyata nggak sesuai. Itu yang nggak diharapkan sih, seperti itu ya. Jangan sampai seperti itu. Keunggulannya dalam prototipe, adanya komunikasi yang baik antara pengembang dan pelanggan, itu sudah pasti. Masalah biasanya emang masalah di komunikasi ya, miskomunikasi itu yang makanya kadang orang IT itu butuh bagian customer service-nya ya. Maksudnya kecuali kalau kita freelance yang sendiri, yang lakukannya sendiri, negosiasi sendiri, ngurus kontrak dan lain sebagainya sendiri ya, kita harus bisa lakukan sendiri. Tapi kalau kita sudah buat CV atau grup gitu ya, paling nggak ada yang bagian pinter ngomong, pinter marketing dan lain sebagainya. Biasanya orang IT kan kelemahannya di itu ya, nggak terlalu menjual dan lain sebagainya. Jadi kita harus nge-hire orang marketing yang ngurus masalah komunikasi dan lain sebagainya. Pengembang dapat bekerja dengan baik dalam menentukan kebutuhan pelanggan. Pelanggan berperan aktif dalam pengembangan sistem, lebih menghemat waktu dalam pengembangan sistem. Itu sudah pasti ya, tadi sudah saya jelaskan kenapa dengan prototyping itu kita bisa menghemat waktu. Penerapannya menjadi lebih mudah karena pemakai mengetahui apa yang diharapkan. Mengurangi biaya pengembangan dan pemeliharaan, dapat bereksperimen dengan perancangan alternatif, meningkatkan kualitas, kecepatan, spesifikasi, dan perancangan sistem, dapat dipadukan dengan metode terstruktur, dapat digunakan pada berbagai level. Nah, ini juga termasuk
bisa kita implementasikan dalam penyusunan tugas akhir atau skripsi ya. Jadi kalau tugas akhir atau skripsinya itu pembuatan sistem atau aplikasi, ya itu yang penting kita buat prototyping dulu, kita analisa sistem kita itu studi kasusnya di mana ya, buat sistem di rumah sakit atau di perusahaan, di kantor, di sekolahan, paling enggak jangan tiba-tiba langsung buat sistem sesuai keinginan kalian, enggak ya. Kalian harus ngobrol dulu dengan tempat studi kasusnya, entah di sekolah atau di perusahaan atau di rumah sakit, institusi lain gitu kan, departemen, dinas itu apa buat bagian apa ya, kalian ngobrol yang dibutuhkan itu kira-kira apa. Jadi nanti ada gambaran nanti kebutuhan kira-kira menggunakan berbasis web atau aplikasi desktop, nah, nanti bisa online atau hanya intranet saja, nanti kira-kira usernya itu siapa, apakah cuma admin, apakah user pegawainya bisa lihat, nanti kan ada gambaran ya siapa saja yang bisa mengakses, kira-kira dibutuhkan berapa database, berapa tabel gitu ya, teknologi yang digunakan apa saja gitu, apakah nanti berbasis web atau aplikasi Android dan lain sebagainya. Nah, itu harus ngobrol dulu. Ya karena kadang yang tempat yang akan kita gunakan sebagai studi kasus kadang nggak paham teknologi juga, jadi harus kita jelaskan. Kalau mereka nggak paham ya kita jelaskan kira-kira yang dibutuhkan seperti apa. Nah, selain tadi keunggulan dalam metode prototyping, ya pasti ada kelemahannya. Nah, kelemahannya apa saja? Pelanggan tidak menyadari bahwa perangkat lunak yang ada belum mencantumkan kualitas perangkat lunak secara keseluruhan. Jadi dengan prototyping itu kan ya cuma prototype, tidak tahu nanti ketika diimplementasinya kualitasnya bisa berjalan dengan baik atau enggak. Maksudnya ketahanannya nanti, masalah keamanan, terus nanti kalau diakses berapa ratus orang kuat atau enggak, itu enggak bisa dihitung dari prototype ya. Dan juga belum memiliki kemampuan pemeliharaan untuk jangka waktu lama, termasuk dalam pemeliharaannya nanti bagaimana. Dalam pemeliharaan itu nanti kalau ada error tiba-tiba di tengah jalan, itu solusinya bagaimana. Pengembang biasanya ingin cepat menyelesaikan proyek. Nah, biasanya juga pengembang kadang walaupun sudah melakukan prototipe, ya dia cepat-cepat menyelesaikannya. Kadang banyak hal yang ditinggalkan, diabaikan. Hubungan pelanggan dengan komputer mungkin tidak mencerminkan teknik perancangan yang baik. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan untuk masalah prototyping. Nggak ada yang ditanyakan? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, saya lanjutkan. Nah, dalam pembuatan prototipe itu ada dua metode, maksudnya cara pembuatannya itu ada yang menggunakan komputer, ada yang non komputer ya. Maksudnya kalau non komputer itu maksudnya apa saja? Maksudnya ya seperti ini, digambar di kertas gitu ya. Perancangannya digambar di kertas. Ada yang menggunakan sketsa, mockup, storyboard, skenario, tutorial dan manual. Bisa juga cuma tulisan. Saya butuh komputer aplikasi dengan spesifikasi seperti ini, login, usernya siapa saja, gitu, bisa menyimpan data apa saja. Itu juga bisa untuk membayangkan aplikasi nanti mau dibuatnya seperti apa, atau enggak menggunakan sketsa dengan storyboard gitu ya. Kalau dulu sebelum ada komputer, sebelum ada tool-tool dalam pembuatan prototype, ya kadang digambar pakai kertas seperti ini saja. Nanti tampilannya bagaimana, ini menu makanannya ini kayak seperti GoFood gitu kan, ada halaman home, feed, ini more, dan ini pilihannya. Terus kalau kita klik ini munculnya gambar, terus penjelasan namanya, ini back, ini edit, ini upload gitu ya. Ini untuk gambar petanya, ini share, dan lain sebagainya.
Itu untuk metode yang pertama menggunakan non komputer atau tanpa tool dari sebuah komputer ya. Terus ada juga menggunakan komputer base atau menggunakan metode komputer, biasanya menirukan lebih banyak kemampuan sistem. Pada umumnya hanya beberapa aspek atau fitur, dapat berusaha pada lebih banyak detail. Jadi prototype itu nggak detail semua aplikasi di prototyping ya. Maksudnya kita membuat aplikasi seperti aplikasi ojek online gitu ya. Kita nggak perlu buat prototype detail semuanya. Ya cukup yang penting-penting saja, bagian utama, halaman utama gitu ya. Halaman ketika ngorder atau halaman ketika pesanan datang dan lain sebagainya. Yang bagian-bagian, beberapa bagian yang perlu saja. Para pemakai lebih segan untuk menyarankan perubahan sekali ketika mereka melihat prototipe yang lebih realistis. Nah, kalau kita membuat aplikasinya atau prototipenya itu realistis, kadang pengembang juga akan sungkan ya, maksudnya segan untuk ngasih saran, oh itu harusnya ini, karena baginya, oh udah bagus sih gitu ya. Nggak apa-apa sih seperti ini, udah bagus. Biasanya juga seperti itu, mau ngasih masukan kadang nggak enak ya, udah bagus kok gitu ya. Jadi dimaklumi juga kalau kita buat prototipenya dengan komputer base dan ya menarik, udah bagus gitu ya. Ada animasinya dan lain sebagainya. Prototipe cepat digambarkan sebagai suatu metode berbasis komputer. Prototipe ini interaktif dikembangkan. Umpan balik diperoleh dari kolega atau pengalaman pengguna. Nah, toolnya apa saja? Jadi habis ini nanti akan saya bagaimana membuat prototipe menggunakan komputer base ya. Dari studi kasusnya sih aplikasi Android biar mudah sih. Kalau kalian pengen ngasih aplikasi web atau itu sih nggak apa-apa juga. Toolnya apa saja yang bisa dipakai, ada banyak. Ini beberapa bagian yang saya dapatkan ya. Nggak pernah semuanya saya pakai juga. Contoh saja ada Marvel App, ada Just in Mind, Figma, Exur, Adobe XD, Flinto dan lain sebagainya. Yang paling ramai sekarang adalah Figma ya. Figma sama Adobe XD yang paling Adobe XD yang biasanya untuk UI UX design. Nanti saya kasih contoh dalam pembuatan Figma ya. Termasuk dalam nanti bagaimana saya kasih gambaran tugas yang akan dibuat gitu ya. Nah, ini tampilan gambar Figma seperti ini. Sekarang banyak orang, kayaknya hampir kebanyakan desainer UI UX itu semuanya menggunakan Figma ya. Figma karena lebih ringan daripada Adobe XD atau Corel atau aplikasi desainer gitu yang harus install berat. Karena Figma ini berbasis web online, jadi kita tinggal buka browser, login, kita bisa di sana juga ada plugin dan komponen yang bisa kita import gitu. Jadi kita bisa desain, tentunya seperti ini, kita buat halaman home, terus nanti kita halaman next-nya, nanti kita bisa prototyping. Nah, kalau biasa menggunakan Corel desain dan lainnya, saya kira nggak ada masalah nanti dalam menggunakan Figma, kalau terbiasa desain ya. Nah, contohnya kalau sudah jadi, nanti kita bisa run, kita jalankan, nanti kita bisa tunjukkan ke orang lain aplikasi ini menurutnya bagaimana gitu ya. Contoh yang sudah contoh prototyping Figma adalah seperti ini. Kalau saya klik linknya, dia akan menuju ke prototype. Nah, seperti ini ya. Ini back-nya mana ya? Oh, back-nya. Nah, ini halaman login. Kalau kita klik mas daftar, seperti itu ya. Ini hanya prototipe saja. Atau yang kedua, kalau tadi aplikasi berbasis web ya, kalau ini aplikasi ini desain aplikasi web. Tadi aplikasi Android ya. Kalau ini aplikasi web desainnya seperti ini. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Belum? Ini website untuk mengakses free ilustrasi. Nah, tugasnya, nanti sebelum saya masuk ke tutorial menggunakan Figma,
buatlah sebuah prototipe dari aplikasi gitu kan. Jadi tugasnya ini masing-masing kalian pasti harusnya punya ide ya kalau sudah semester 7, semester 8. Saya pengen buat aplikasi tentang apa itu ya, tentang apapun itu. Nah, idenya apa, terus nanti aplikasinya itu bentuknya bagaimana kalian jelaskan gitu ya. Habis itu buat laporan dan analisanya, buat prototipenya juga. Prototipenya ya seperti tadi ada linknya kalian lampirkan biar saya bisa buka. Nah, nanti kalian buat paling enggak buat halaman home, mungkin halaman login, halaman selamat datang, dan lain sebagainya. Yang penting minimal ada 3 halaman di prototipe kalian. Oke. Saya kasih contoh bagaimana menggunakan Figma. Kalian buka dulu Figma. Saya kasih contoh yang pertama ya. Pertama kalian login dulu. Ntar saya logout dulu. Ini halaman home-nya ya. Habis itu kalian bisa login menggunakan Gmail. Salah klik. Tadi set up ya. Harusnya login. Kalau kalian pertama kali masuk nanti ini kosong ya. Terus kalian klik new di pojok kanan atas. New design atau new file. Nah, pertama seperti ini ya. Kosong. Jadi sudah saya share screen belum? Udah ya. Di sini itu ada menu toolnya. Di sini ada desain, ada prototype. Di sini ada layer sama aset ya. Nanti saya jelaskan. Pertama kita buat halaman home terlebih dahulu ya. Dengan halaman home kita klik frame. Di sini ada frame. Di situ kita pilih tampilannya mau desktop, tablet gitu ya. Desktop ada MacBook Pro, iMac. Nah, kalau aplikasi handphone kebanyakan Android ya, kebanyakan iPhone, terus ada Google Pixel atau Android. Saya kasih contoh iPhone, sebenarnya iPhone 8 aja. Nah, iPhone 8 seperti ini. Ntar ini ada gridnya. Nah, pertama kosong seperti ini ya. Terus kalian bisa di sini kita rename dulu menjadi halaman home, contohnya seperti ini home. Ya, kita buat apa ya, keinginan sesuai keinginan kita ya. Kalau nggak ada gambaran, ya kalian cari referensi ya, desain Figma, UI, UX, cari referensi Figma. Nah, cari halaman home atau bagaimana ya, seperti ini ya. COVID-19. Oh, ada atas, ada bawah seperti ini. Ya kita tinggal buat apa namanya rectangle. Untuk warna kalian bisa cek di sebelah sini ya, ada fill. Terus warna kalian pilih yang mana. Nah, ini kadang kita mikir paduan warnanya ya. Jadi untuk referensi warna kita bisa menggunakan di PowerPoint saya kasih referensi untuk warnanya ini. Color palette-nya menggunakan material ui.co gitu ya. Nah, ini untuk referensi warna yang bisa kalian pilih ya. Terus ini bentuknya bisa kalian tentukan, ini bordernya saya ganti ke 20, kurang besar.
40. Bisa seperti ini ya. Nah, untuk icon, kalian bisa cari referensi icon. Kalian install di plugin ya. Pluginnya bagaimana? Nah, di sini ada plugin. Nah, karena saya sudah install icon plugin di sini. Kalau belum, kalian bisa browse plugin nih. Saya icon. Nanti ada banyak plugin. Plugin itu gunanya nanti semua kita pengen, saya sudah menggunakan icon plugin ya. Namanya plugin icon Eevee namanya. Jadi bisa saya klik, nanti dia akan memunculkan, saya lupa disable annotation. Nah, kita tinggal nyari referensi icon ya. Di sini saya pengen icon orang, user, atau lain sebagainya. Kita tinggal search ya. Nah, terus warnanya kita sesuaikan. Terus import icon. Mana ikonnya ya? Kalau enggak, kalian bisa cari di namanya ilustrasi ya, free ilustrasi di manicpixel.co. Ada di sini resource. Manicpixel garis miring galeri. Di sini ada free ilustrasi. Jadi kalian tinggal nyari ilustrasi dari sini. Semuanya saya pengen ilustrasi menyesuaikan dengan warna di desain saya. Warna desain saya ini, kalau saya copy kode RGB-nya, bukan kode warnanya ya. Saya paste di sini untuk menyesuaikan warna. Nah, saya tinggal nyari icon yang sesuai dengan pilihan saya ya. Contohnya ini. Nah, saya tinggal download SVG. Habis itu kita tinggal, setelah kita download, kita drag and drop. Seperti ini ya. Kita kasih teks umpama welcome atau selamat datang gitu. Warnanya putih. Ini kita bisa ganti apa namanya desainnya. Standarnya Roboto ya. Roboto itu untuk Android sama apa namanya aplikasi. Nah, sama datanya mungkin kita bisa perbesar ukurannya. Bentar. Ukuran itu ini 12. Terus kita juga bisa buat apa namanya icon, button istilahnya. Kita kasih border 20.
warnanya kita sesuaikan. Mungkin kalau disamakan seperti ini ya. Terus kalau kita kasih teks login atau ya standarnya login seperti itu ya. Ini contoh sederhana saja. Nanti kalian bisa ekspor sendiri. Habis itu kita buat sampai ke, saya kasih contoh untuk sampai ke dalam apa namanya prototyping, prototipenya. Kita buat new frame iPhone 8, kita taruh di sebelahnya gitu kan. Kita copy saja. Saya nyari icon lagi di sini. Ya tergantung dari desain kalian mau buat halaman apa ya di rancangan kalian. Nah, dari sini nanti kita bisa prototype caranya untuk biar nanti bisa gerak. Kita blok, kita klik ini, login. Kita klik menu prototype, interaksi. Nah, kita arahkan kemana? Ke halaman selanjutnya, animasinya itu apa? Move in, move out, slide in, slide out. Gitu ya. Kalau kita jalankan, kita klik run di sini, ada tombol play. Nah, jadi prototype sederhana. Login, nah langsung. Ini karena cuma klik ke next gitu ya. Jadi nanti kalian tinggal implementasikan, eksplorasi sendiri di tugas kalian. Jadi tugasnya adalah kalian buat prototype dari aplikasi yang ingin kalian harapkan tentang apa. Paling nggak ada menu selamat datang, terus login, terus setelah klik login, dia menuju lagi ke halaman home ya, ada dashboard ya. Dashboard itu standarnya ya seperti ini, nanti ada menu apa saja gitu ya. Ya paling nggak 3 ya, welcome, login, sama halaman home. Terus kalian jelaskan di laporannya. Di situ kalian lampirkan linknya. Linknya itu yang seperti ini, kalian copy aja linknya di atasnya itu di laporan kalian. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan untuk pembuatan prototipe. Berarti sebelum buat itu bikin analisa dulu Pak ya? Gimana? Ya analisa kebutuhannya Pak. Boleh. Kalian tuliskan juga kalau menurut kalian, maksudnya ide kalian tentang aplikasi yang kalian harapkan, maksudnya kalian masing-masing kan punya ide lah, kalau ada aplikasi kayak gini bagus sih. Ya kalian tulis saja idenya itu apa saja, terus nanti kira-kira itu aplikasinya bisa apa saja, nanti kalian jelaskan, terus baru ke prototipenya. Ini untuk halaman home-nya, kalau diklik ini dia menuju mana gitu kan. Jadi nggak perlu desain dari awal sih. Yang penting kalian gabung-gabungkan dari beberapa referensi gitu kan. Untuk pilihan warna kalian bisa di sini, untuk ilustrasi kalian bisa ambil di sini, gambaran juga saya kira banyak yang desain UI Figma kalian bisa copy juga, contohnya ya untuk apa namanya icon komponen, semuanya komponen Android, tulis aja di Google. Jadi kalian nggak perlu nyari komponen untuk button login, button sinyal, keyboard, sudah banyak yang menyediakan. Kalian tinggal copy saja dalam formatnya Figma biasanya. Android UI Kit Figma seperti ini.
Nah, kalian bisa lihat, klik duplikat ya. Karena di sini komunitasnya udah banyak sih Figma. Jadi kayak di komunitasnya itu ada plugin yang kita bisa ambil, pluginnya isinya beberapa referensi. Kalau Android Kit ini kalau kita duplikat di sana ada icon-icon Android yang kita butuhkan. Jadi kita nggak perlu desain dari awal untuk halaman sinyal dan lain sebagainya itu yang menu button dan lain sebagainya kita tinggal copy aja. Tapi biasanya agak berat menampilkannya karena komponennya ada banyak. Nah, seperti ini kan sudah jadi. Tinggal kita edit, kita modifikasi sesuai. Saya butuh button untuk menu edit, menu share gitu kan, menu halaman login, ya kita tinggal pilih aja di sini. Saya zoomnya pakai kontrol, ya tinggal copy aja di sini. Biasanya klik kanan, kayak ungroup gitu ya. Ungroupnya itu mana ya? Coba saya copy dulu. Saya paste di tempat saya. Nah, harusnya ada ungroup. Seperti itu ya. Jadi nggak perlu desain dari awal. Kalau gitu. Yang penting sesuai dengan desain kalian ya, gambarannya gitu ya. Saya lupa, harusnya bisa di ungroup, kita ambil komponen-komponennya aja, bawahnya aja atau atasnya aja. Seperti itu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Dan ini bagian dari pembuatan prototipe ya, bagian dari tahapan pengujian perangkat lunak ya. Jadi kan kemarin ada yang nanya, kalau pengujian aplikasi apa yang diuji? Ya ini salah satu langkah untuk sebelum kita membuat aplikasi dengan prototyping dulu. Kalau sudah bisa buat prototype, nanti ada metode untuk pengujian prototypingnya. Nanti ada usability testing. Jadi prototype itu kita kasihkan ke user, kita minta korespondensi kita sebar kuesioner ya. Nanti ada metodenya. Nanti user itu suruh nyoba. Nanti kalian bisa nge-share linknya ke orang lain, ke teman kalian di pertemuan selanjutnya atau nanti di project UTS-nya itu ya. Jadi kalian buat prototipe tugas ini sampai selesai. Setelah itu kalian buat kuesioner, terus kalian dicobakan ke temennya, kuesioner ke temennya gitu kan, terus suruh kasih masukan gitu, bagian mana yang harus diperbaiki gitu. Seperti itu. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Untuk link prototipenya itu di dalam Word-nya ya? Iya, di dalam Word-nya aja deh. Jadi nggak tahu, saya lupa yang semester kemarin saya kasih tugas seperti ini sih. Kebanyakan juga bisa. Ntar saya lihat yang dari mahasiswa semester kemarin ya. Kayaknya masih ada. Ini kegunaannya ngumpulin tugas pakai Google Drive, kita bisa kasih contoh untuk tugas-tugas yang kita kasih. Kita cek tahun ajaran 2001, perancangan basis data. Bukan. Di email saya selanjutnya. Genap 2001. Bukan juga. Saya taruh di mana ya? Pengujian sistem ini, pengujian sistem 17A1. Prototyping tugas 5. Saya kasih contoh tugas mahasiswa semester kemarin ya. Kemarin ada yang boleh sih selain Figma kalau mau. Ini menggunakan apa dia?
yang penting bisa saya akses sih. Oh ini tetap sama sih pakai Figma tapi di aplikasi web ya. Wah, sistem informasi aplikasi apa ini? Sistem informasi reservasi hotel. Nah, ya nggak harus aplikasi Android ya, aplikasi web juga boleh. Halaman login, welcome, profil, about us, history. Ya seperti ini nggak apa-apa ya. Nah, ini kan bentuk dari nanti dari ini kan gambaran untuk orang lain ya, user ya. Biar udah kalau kita klik logout ini nanti sistemnya seperti ini, ada login, halaman ini. Nanti kan user bisa atau pengguna bisa ngasih masukan, oh gambarnya saya nggak suka gambar ini gitu kan. Terus ada profil, teksnya, warnanya gitu kan. Seperti itu ya. Harus saya cari yang lain. Bioskop, ini pakai Marvel App. Ada yang pakai Marvel App juga. Sebenarnya banyak aplikasi prototyping, tapi yang paling rame sekarang itu Figma. Yang Android mana ya? Marvel App agak berat, loadingnya lama. Marvel App seperti ini. Nah ini cuma satu halaman. Ntar saya klik. Ya ini informasi COVID ya, ini tahun kemarin awal-awal COVID sih. Ya seperti ini juga boleh, paling enggak ini cuma satu halaman, tapi paling enggak diawali dari home dulu ya, terus login, halaman selamat datang gitu. Nah seperti ini juga gak apa-apa, kalau enggak aplikasi Gojek tapi versi kalian gitu juga nggak apa-apa kan. Biasanya kan ada kalau di grup-grup desainer UI UX, redesign UI UX Gojek gitu, biasanya ada orang yang ya pengen aja pakai Figma, redesign Gojek gitu. Nah, seperti ini. Gojek UI UX redesign by siapa gitu kan. Jadi dia menawarkan desain dia untuk Gojek. Seperti itu. Oke. Udah ada gambaran ya untuk tugasnya. Tugasnya juga waktunya lama sih sampai UTS gitu ya. Kemungkinan UTS-nya ada hubungannya sama tugas yang ini. Kemungkinan nanti UTS-nya itu ini dilanjutkan dengan nanti kalian buat kuesioner untuk prototyping ini. Jadi nanti saya kasih materi bagaimana membuat kuesioner, terus menghitung kuesioner, membuat pertanyaannya itu bagaimana teknisnya, terus biar dapat masukan dari orang lain dari kuesioner kita. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Untuk materi sekarang udah di-share ya, Pak? Sudah. Di chat Zoom itu sudah saya tulis kayaknya. Link materinya. Kalau enggak kalian cek di booth WhatsApp. Untuk cek tugasnya juga kalian cek di booth WhatsApp. Link pengumpulannya juga di sana. Kalau belum terdaftar, kalian daftar dulu ya. Kalau ada kalian tulis ada informasi akun ya menu 8, kalau di menu kalian cek menu 8 kalau nggak ada informasi nama dan NIM berarti belum terdaftar. Jadi silakan daftar lagi. Terus kalau kalian ngecek boot terus nggak ada balasan, kemungkinan mungkin HP-nya lagi nggak ada koneksi ya, karena itu WA API-nya itu kan unofficial, jadi tetap harus di HP saya harus nyala. Jadi ketika kalian ngecek terus nggak ada balasan, kemungkinan ketika HP saya nggak ada koneksi atau lagi nggak aktif, jadi kalian bisa ulangi lagi beberapa selang waktu yang lain. Kalau siang, pagi, jam-jam seperti ini sih kayaknya aktif terus. Kalau malam jam 12 atau jam 1, kemungkinan sih
Nggak ada balasan ya. Oh, ya ada lagi mau ditanyakan? Itu Pak, masalah tugas yang kemarin. Ya. Itu kan di bootnya itu ada seperti perbaikan sedikit ya Pak. Apakah bisa diperbaiki lagi Pak? Bisa aja. Kalau kalian pengen perbaiki ya perbaiki. Kalau nggak pengen ya nggak apa-apa. Nggak usah. Kalau pengen diperbaiki ya perbaiki. Terus kalian upload lagi, kalian kumpulkan lagi di form tugas sebelumnya. Sesuai. Baik Pak. Ya seperti itu. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup? Nggak ada lagi yang ditanyakan? Cukup, Pak. Iya Pak, cukup Pak. Cukup ya? Oke, silakan digital tugasnya, paling nggak cari referensi untuk desainnya, terus ide buat aplikasi. Kalau halaman home kan harusnya sama saja ya, nanti tinggal idenya, gambarnya tinggal disesuaikan sih. Jadi dibikinkan dari sekarang, dicicil aja halaman home dulu. Kalau nggak cari tutorialnya dulu tentang Figma. Seperti itu. Oke, terima kasih untuk yang sudah datang. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya akhiri pertemuan kita hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.